Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 belum juga berhenti hingga kini. Dalam konflik ini, ada beberapa kelompok bersenjata tak resmi yang berada di bawah naungan Federasi Rusia ataupun Ukraina yang juga turut andil dalam pertempuran ini. Berikut adalah 4 kelompok bersenjata non-resmi yang terlibat pertempuran Rusia-Ukraina. 1. Kelompok Batalion Azov. Kelompok Batalion Azov merupakan kelompok neo-Nazi sayap kanan yang sudah berkembang menjadi bagian angkatan bersenjata Ukraina, tapi tak resmi karena mereka memiliki struktur organisasi sendiri. Selain itu, kelompok ini juga melebar menjadi partai politik dan milisi jalanan. Azov dibentuk pada Mei 2014 oleh Andriy Biletsky sebagai kelompok sukarelawan. Kelompok ini juga berjuang melawan separatis yang pro-Rusia di Donetsk. Ada juga peristiwa yang sempat diunggah oleh Garda Nasional Ukraina yang menunjukkan adanya pejuang Azov yang tengah melapisi peluru dengan lemak babi untuk digunakan melawan sekutu Rusia, yaitu tentara Muslim Chechnya. Tapi toh akhirnya, kelompok yang terkenal sangat keras dan kejam ini harus luluh lantak dan hancur lebur bersama tempat persembunyian mereka di pabrik baja Azovstal. Dua, Tentara Muslim Chechnya. Melalui keterangan pemimpinnya, Ramzan Kadyrov, tentara Muslim Chechnya memutuskan untuk membantu Rusia dalam melakukan operasi militer khusus ke Ukraina. Kadyrov mengumpulkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk ambil bagian. Diketahui, Kadyrov sendiri merupakan orang dekat sekaligus loyalis Putin. Secara langsung, ia menyerukan dukungan atas invasi yang dijalankan Rusia. Kadyrov juga menyampaikan bahwa masyarakat Chechnya sudah banyak yang menderita akibat tindakan licik negara Barat. Kadyrov melihat Barat pernah membuat perjanjian untuk tidak menyebarluaskan pengaruhnya ke negara-negara di Eropa Timur. Namun, perjanjian tersebut mereka langgar dan menyebabkan konflik yang luas. Tiga, Wagner Group. Wagner Group adalah tentara bayaran yang ditugaskan untuk membantu Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kelompok ini pernah pula membantu separatis pro-Rusia untuk menggulingkan pemerintahan Ukraina pada tahun 2014. Kala itu, setidaknya ada 1.000 personel Wagner Group yang dikirim. Pada minggu-minggu awal menjelang invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, tentara Wagner Group terlihat di Ukraina Timur dan bersiap untuk menyerang. Wagner Group bisa berposisi sebagai alternatif mobilisasi yang lebih luas. Jumlah pasukan Wagner Group yang diturunkan hanya 7.000 orang, dari total 150.000 hingga 200.000 orang. Dengan begitu, pasukan ini tidak akan mudah disalahkan jika operasi militer Rusia di Ukraina nantinya gagal. 4. Milisi Suria. Kelompok milisi Suria mengumumkan keterlibatannya dalam konflik Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri Suria, Faisal Al-Mekdad, juga memproklamirkan dukungan negaranya terhadap invasi yang dilakukan oleh Moskow. Dukungan itu didasari hubungan dekat antara kedua negara itu, terlebih sejak Putin melakukan intervensi militer saat perang saudara di Suria. Tujuan Rusia adalah untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Pada Maret 2022, Rusia dikabarkan sudah mendaftarkan setidaknya 40.000 personel militer Suria untuk melakukan serangan ke Ukraina. Dan itulah 4 kelompok besar tak resmi yang ikut berpartisipasi di medan laga. Memang ada kelompok lain dari blok barat yang juga ikut berpartisipasi, misalkan dari tetangga-tetangga Ukraina, seperti Legiun dari Moldova, Rumania, Polandia, Lituania, dan Latvia. Juga beberapa legiun asing dari negara-negara besar seperti Prancis, Inggris, bahkan Amerika. Tapi jumlah mereka tak signifikan dan juga biasanya mereka adalah veteran militer
atau orang-orang yang menggemari dunia militer. Walaupun kita tak tahu pasti, karena tentunya negara-negara superpower tak mungkin diam saja melihat perang ini. Operasi-operasi intelijen khusus yang super rahasia pastinya sudah dijalankan dan dengan agendanya masing-masing. Tapi yang pasti, untuk saat ini, hanya 4 kelompok itu saja yang berpartisipasi dengan jumlah yang signifikan di medan laga Ukraina. Berikan komentar Anda.